Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Abdul. Di channel ini saya akan membahas tentang makna di balik sebuah lagu yang ditulis dan dipopulerkan oleh musisi dan band-band ternama Indonesia. Check it out. Ya, di video kali ini saya akan membahas lagu yang satu ini. Lagu yang berjudul Kau Rumahku yang dinyanyikan oleh Raisa Anggiani. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang mendapatkan ungkapan cinta dari seseorang yang ia cintai, sehingga membuat dia terlena dan merasa sangat bahagia. Lagu ini rilis pada tanggal 10 Januari 2022. Lalu apa sih makna di balik lagu Kau Rumahku miliknya Raisa Anggiani ini? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Ya, di bait pertama kita diperlihatkan kalimat yang sangat indah ya teman-teman ya. Bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku, setengah melirik mencoba rayu. Pada bagian awal lagu Kau Rumahku ini berisikan sebuah perumpamaan tentang suatu hal yang seperti sia-sia namun tetap saja diterjang karena memiliki sebuah keyakinan pasti bisa. Seperti ketika mendekati seseorang yang tampaknya memiliki kemungkinan diabaikan atau ditolak cintanya lebih besar daripada kemungkinan diterima. Salah satu hal yang membuat orang menjadi berani adalah kemantapannya atau keyakinannya yang lahir dari tekad untuk bisa mendapatkan seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia sayangi, dan memang harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Apapun resikonya harus diambil dan diterima, daripada diam dan tak melakukan apapun dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Ya, seperti itulah saat kita memperjuangkan cinta kita. Apapun yang terjadi harus kita perjuangkan ya teman-teman ya. Selagi kita masih bisa untuk berjuang, tidak ada salahnya untuk memperjuangkan. Selagi kita belum memiliki jawaban dari orang yang kita cintai, kita harus mengungkapkannya terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya orang yang kita cintai itu menolak atau menerima, terlepas dari itu kita harus memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan kita kepada orang yang kita cintai. Walaupun mungkin berat, walaupun mungkin resiko ditolak lebih besar, tapi kita harus berusaha mengutarakan cinta kita, karena memang lebih baik mengungkapkan walaupun akhirnya ditolak daripada diam tanpa ada kemungkinan untuk bersama. Lebih baik mengungkapkan walaupun pada akhirnya ditolak daripada dipendam diam-diam namun akhirnya membuat kita sakit hati saat melihat seorang yang kita cintai bersama yang lain. Kalau kalian lebih pilih mana? Lebih pilih diam-diam atau lebih mengungkapkan walaupun akhirnya ditolak? Kalau saya pribadi lebih memilih
mengungkapkan perasaannya walaupun pada akhirnya ditolak, karena itu akan membuat hati kita menjadi plong gitu, menjadi lega gitu kan. Kalau udah pasti dia menolak kita, ya udah, ya kan, kita bisa memudahkan perasaan kita terhadap dia. Mungkin seperti itu pendapat saya tentunya. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh kalian ceritakan di kolom komentar. Di bait berikutnya, bicarakan tentang seisi dunia, perlahan mendekat bisikan cinta, membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Di sini sang penulis menjelaskan bahwa ketika seseorang yang datang kepadanya membicarakan tentang seisi dunia, bisa dikatakan mereka basa-basi ya teman-teman ya. Atau orang yang mendekati sang penulis ini, dia basa-basi tentang berbicara apa saja ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya dia mendekat dan membisikkan cinta perlahan-lahan. Perlahan-lahan membisikkan cinta, atau bisa dikatakan dia mengutarakan isi hatinya ya teman-teman ya. Dia sangat berani mengutarakan isi hatinya di depan sang penulis ini. Karena sang penulis ini menceritakan seperti itu ya teman-teman ya. Dia kedatangan seseorang yang tidak diundang, yang dengan berani sekali datang menemuinya, dan pada akhirnya sang penulis ini menemuinya. Lalu pada kesempatan itu mereka berdua berbincang-bincang tentang apa saja, tentang seisi dunia. Di sini dikatakan seperti itu, dan perlahan mendekat membisikkan cinta. Dan perlahan tamunya sang penulis ini perlahan mendekat dan membisikkan cinta, atau bisa dikatakan dia mengutarakan isi hatinya, yang pada akhirnya membuat sang penulis ini terlena ke dalam pesona yang begitu indah, atau hanyut dalam buayan kata-kata yang sangat indah dari seseorang yang datang kepadanya. Mungkin seperti itu kalimat makna yang bisa, mungkin seperti itu makna dari kalimat ini ya teman-teman ya. Next berikutnya, apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan. Di sini sang penulis menjelaskan atau bertanya kepada seseorang yang datang kepadanya itu, bahwa sebenarnya apa yang kamu inginkan dari diriku, yang kau inginkan dari senyumanku gitu kan. Dan akhirnya membuat hubungan mereka itu semakin menarik, atau semakin hanyut dalam obrolan dan perbincangan-perbincangan yang membuat mereka terlena. Next berikutnya, gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekap kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Di kalimat ini menggambarkan bahwa sang penulis ini sangat bahagia dan merasa sangat terbuai dan merasa indah ya teman-teman ya. Dari hati yang paling dalam, dia mungkin sebelumnya pernah tersakiti, namun akhirnya ada seseorang yang datang menemuinya dan membuka kembali hati yang telah lama mati. Atau di sini dikatakan hampir mati ya teman-teman. Dan akhirnya pada akhirnya dia pun berusaha menerima seorang yang sudah mengutarakan isi hatinya kepada dia. Dan pada akhirnya dia pun mampu menerima atau membalas cintanya. Sang penulis ini pun menganggap bahwa seorang yang mencintainya itu sudah dianggap seperti rumah ya teman-teman ya, sebagai tempat pemberhentian ternyaman setelah sekian lama hatinya hampir mati ya teman-teman ya. Dan karena hanya menginginkan seseorang, sang penulis ini meminta untuk dijaga agar tidak tersesat ke rumah orang lain yang bukan kekasihnya, melainkan ke rumah seseorang yang ia cintai dan yang mencintainya. Atau sang penulis ini berpesan kepada seseorang yang telah mengungkapkan isi hatinya kepada dia, bahwa jika engkau mencintai aku, maka jangan biarkan aku tersesat dan pulang ke rumah yang bukan kamu. Atau bisa dikatakan sang penulis ini
menjelaskan kepada kepada seseorang yang mengutarakan isi hatinya ini, bahwa jika engkau memang mencintaiku, jangan biarkan aku tersesat ke tempat lain atau ke tempat yang bukan kamu. Karena kamu adalah kekasihku, maka aku tidak ingin ke tempat lain. Dan jangan sampai itu terjadi jika kamu memang mencintaiku. Maka dari itu, jagalah diriku selalu. Mungkin seperti itu yang bisa saya ambil dari kalimat ini ya teman-teman ya. Kalau sekiranya kalian punya pendapat lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Next berikutnya, jika mampu ku menjelajahi langit, kan ku petik pelangi untuk warnai harimu. Jangan khawatir masih ada aku, jangan khawatir masih ada aku. Di sini sang penulis menjelaskan bahwa pada akhirnya dia pun menerima isi hati seseorang yang telah mengutarakan hatinya, dan dia benar-benar cinta dan berusaha memberikan yang terbaik untuk dia yang dicintainya. Apapun akan dilakukan untuk kebahagiaannya, termasuk dengan selalu ada di saat sang kekasih membutuhkannya. Jadi di sini sang penulis menjelaskan jangan khawatir karena masih ada aku. Di sini sang penulis menjelaskan bahwa dia sudah menerima seorang yang mengutarakan isi hatinya, atau dia sudah menerima kekasihnya, tamunya, karena di sini di awal dijelaskan bahwa laki-laki yang datang kepadanya adalah tamu, ya kan? Pada akhirnya dia mampu menerimanya, dan dia ingin selalu ada dan membalas cinta yang dia berikan kepadanya. Apapun akan dilakukan, meskipun jika dia bisa akan menjelajahi langit dan untuk memetik pelangi untuk mewarnai harimu. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil dari kalimat ini ya teman-teman ya. Next berikutnya di bait akhir lagu ini. Gemas sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menatap kembali hati yang hampir mati. Kuletakkan hangat di tengah dekap kita. Kan aku persilakan kau menetap di sini. Ya, pada akhirnya sang penulis ini menerima seseorang yang ia cintai, atau seseorang yang mengutarakan isi hatinya kepada dia. Di sini dijelaskan seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang tersisa hanyalah gemas saat mereka basa-basi, namun pada akhirnya dia mengutarakan hatinya kepada sang penulis ini. Dan pada akhirnya sang penulis menerima cinta dari orang yang datang kepada dia. Dan sang penulis ini mempersilahkan kepada dia bahwa aku mempersilahkan kamu tetap di sini. Nah, itu artinya sang penulis ini menerima seseorang yang datang kepada dia atau membalas cintanya. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil dari kalimat ini teman-teman ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita saat kita mencintai seseorang, kita harus berani mengungkapkan isi hati kita ya teman-teman ya. Apapun itu resikonya, itu sudah menjadi konsekuensi bagi kita semua. Lebih baik mengutarakan isi hati daripada diam-diam namun sakit hati. Itu jauh lebih menyakitkan ya teman-teman ya. Walaupun ada yang bilang tidak ada patah hati saat kita mencintai seseorang secara diam-diam. Tapi kita sebagai manusia punya pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang memendam perasaannya namun diam-diam sakit hati, ada yang memendam perasaannya namun akhirnya dia hilang begitu saja perasaannya. Karena sebab tertentu akhirnya dia menghilangkan perasaannya kepada seorang yang ia kagumi. Mungkin karena dia sudah memilih yang lain, atau mungkin karena dia sudah tidak sepaham dengan kita dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor yang membuat hal seperti itu terjadi.
Kalau kalian pernah merasakan hal yang seperti ini, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian pengen request lagu apa lagi yang akan saya bahas di video berikutnya, boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya mungkin seperti itulah sedikit makna yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya share di balik lagu Kau Rumahku miliknya Raisa Anggiani. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian sekiranya belum bertemu dengan kekasih hatinya, semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan harapan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.